teman-teman masih bisa katup. mendengar suara saya? Bisa, Sep. Bisa, Sep. Bisa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Yeni. Kepada Yeni, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. 4. Katup. Jantung memiliki 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama, katup tricuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang ketiga, katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang keempat, katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk melewati dari bilik kiri ke aorta, arteri terbesar di tubuh. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yeni. Selanjutnya, lapisan-lapisan jantung akan dijelaskan oleh teman kita Witriani. Kepada Witri, kami persilakan. Baik, moderator. Lapisan-lapisan jantung, epikardium atau lapisan terluar, berfungsi sebagai perlindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung. Miokardium atau lapisan tengah, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Endokardium atau lapisan dalam, mengatur kontraksi jantung, membantu perkembangan jantung, dan dapat mengatur komposisi darah pada jaringan jantung. Baik, moderator. Terima kasih Witri. Kita lanjutkan materinya yang akan disampaikan oleh Rani Ramadhani. Kepada Rani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Yang pertama yaitu ada arteri koroner. Arteri koroner adalah jaringan pembuluh darah yang membawa oksigen dan darah kaya nutrisi ke jaringan otot jantung. Yang kedua yaitu vena cava superior adalah salah satu dari dua pembuluh darah utama yang membawa darah deoksigen dari tubuh ke jantung. Yang ketiga ada vena pulmonalis atau vena paru. Adalah pembuluh darah yang mengangkut oksigen yang kaya dari paru ke atrium kiri. Yang keempat ada aorta, adalah pembuluh darah tunggal terbesar di tubuh. Yang kelima, arteri pulmonalis atau arteri paru adalah pembuluh darah transportasi deoksigen dari ventrikel kanan ke paru-paru. Next, siklus jantung. Siklus jantung adalah serangkaian kontraksi di jantung yang menekan ruang yang berbeda, menyebabkan darah membanjiri satu arah. Siklus jantung terbagi menjadi dua fase utama. Yang pertama yaitu sistol, dan yang kedua yaitu diastol. Sistol merupakan jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel atau bilik jantung. Ventrikel atau bilik jantung di sini merupakan ruang jantung yang mempunyai tanggung jawab untuk memompa dan meninggalkan jantung. Yang kedua yaitu diastol. Diastol merupakan otot jantung yang rileks, terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Next. Gambar di sebelah kiri tersebut merupakan ilustrasi pada saat terjadinya tekanan darah sistol dan diastol, seperti yang dapat kita lihat pada tanda panah yang berwarna merah. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, sistol, pada fase sistol, yaitu jaringan otot akan berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel, sedangkan pada fase diastol, yaitu otot jantung akan rileks yang terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Tekanan darah akan meningkat di arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi, sedangkan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Misalnya, seseorang tekanan darahnya 120/80 mm hydrogyrum atau yang dikenal dengan
meter merkuri, menggambarkan tekanan sistolik 120 dan tekanan diastolik 80. Next. Bunyi jantung. Bunyi jantung merupakan suara yang dihasilkan oleh detak jantung dan aliran darah. Bunyi jantung dapat didengar secara jelas dengan menggunakan stetoskop. Bunyi jantung yang pertama yaitu terdengar seperti kata huruf, dan bunyi jantung yang kedua terdengar seperti kata duk. Bunyi ketiga yaitu lemah dan rendah sepertiga jalan diastolik lebih rendah. Bunyi keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Bunyi jantung yang tidak normal disebut dengan murmur. Murmur adalah kelainan bunyi jantung atau bunyi jantung tidak wajar yang berkaitan dengan turbulensi aliran darah. Bunyi ini muncul karena defek pada katup seperti penyempitan atau stenosis yang menghambat aliran darah ke depan, atau katup yang tidak sesuai yang memungkinkan aliran dari darah. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Rani. Selanjutnya, anatomi fisiologi sistem peredaran darah akan dijelaskan oleh teman kita, Sinta Rabiul Awaliyah. Kepada Sinta, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem peredaran darah. Di mana sistem peredaran darah terdapat pembuluh darah sebagai prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang tekanan darah yang tinggi, sementara vena memiliki tekanan darah yang lebih rendah. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari, pertama, aliran darah koroner, di mana darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, aliran darah portal. Yang ketiga, aliran darah pulmonal, di mana memompa darah dari ventrikel kanan, darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Yang keempat, aliran darah sistemik. Aliran darah sistemik di mana darah yang mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil lalu masuk ke jaringan kapiler. Next. Next. Baik, terima kasih Sinta. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk Karin untuk melanjutkan materi. Kepada Karin, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pembuluh limpa. Next. Sistem pembuluh limpa merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan agar dapat mengalir dari ruangan interstitial ke dalam darah. Pembuluh limpa dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar ruangan jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absorb secara langsung ke dalam kapiler darah. Next. Sistem pembuluh limpa terdiri dari ductus lymphaticus dextra, ductus lymphaticus jugularis dextra, subclavia, dan bronchomediastinalis masing-masing mengalirkan cairan limfa sisi kepala dan leher. Kedua yaitu ductus lymphaticus sinistra, mulai terlihat dalam abdomen sebagai kantong limfa yang memanjang. Ketiga yaitu nodus lymphatici yang berbentuk lonjong seperti buah kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Yang keempat yaitu kapiler limfa, sedikit cairan yang kembali ke sirkulasi melalui pembuluh limfa. Next. Nah, pada gambar di sebelah kiri, itu gambar organ limpa yang terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri bawah dan pada iga ke 9, 10, dan 11, berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma. Parenkim limpa terdiri dari dua, yaitu pulpa putih dan pulpa merah.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Karin. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Melisa Yuni Apriani. Kepada Melisa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi vaskuler. Sistem vaskuler memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi: 1. Arteri mentransfer darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. 2. Arteriola, cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. 3. Kapiler, tempat pertukaran cairan, zat makanan, dan elektrolit. Hormon dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstitial. 4. Venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. 5. Vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Next. Aliran darah. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah: 1. Aliran darah dalam pembuluh darah. 2. Tekanan darah arteri, yaitu sistolik, diastolik, nadi, dan darah rata-rata. 3. Gelombang nadi. 4. Analisis gelombang nadi. Dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude, dan ketajaman gelombang. 5. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Sedangkan pembuluh dan aliran vena yaitu: 1. Tekanan vena, biasanya sangat rendah. 2. Gelombang denyut vena, perubahan tekanan dan volume. 3. Kurva denyut nadi. Vena jugularis eksterna dengan cara non-invasif. 4. Kecepatan aliran darah vena. 5. Faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena. 6. Pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Next. Tekanan darah. Selisih diastolik dan sistolik disebut pulse pressure. Misalnya, tekanan sistolik 120 mm air rasa dan diastolik 80 mm air rasa. Maka tekanan nadi sama dengan 40 mm air rasa. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Pusat pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah, yaitu: 1. Sistem saraf. A. Vasoreseptor dan kemoreseptor, yaitu serabut saraf aferen yang menuju pusat vasomotor berasal dari baroreseptor, arteri dan kemoreseptor aorta dan karotis dari korteks cerebri. B. Hipotalamus, berperan dalam mengatur emosi dan tingkah laku yang berhubungan dengan pengaturan kardiovaskuler. C. Cerebrum, mempengaruhi tekanan dari karena penurunan respon tekanan, vasodilatasi, dan respon depresor meningkat. D. Reseptor nyeri, bergantung pada intensitas dan lokasi stimulus. D. Refleks pulmonal, inflasi menimbulkan vasodilatasi sistemik, penurunan tekanan darah arteri, dan sebaliknya kolaps paru menimbulkan vasokonstriksi sistemik. Dua. Sistem humoral atau kimia, berlangsung lokal atau sistemik. Misalnya renin-angiotensin, vasopressin, epinefrin, asetikolin, serotinin, adenosin, kalsium, magnesium, hidrogen, dan kalium. 3. Sistem hemodinamik, lebih banyak dipengaruhi oleh volume darah, susunan kapiler, perubahan tekanan osmotik dan hidrostatik bagian luar dan dalam sistem vaskuler. 4. Sistem limfatik, komposisi sistem limfatik hampir sama dengan komposisi kimia plasma darah dan mengandung sejumlah besar limfosit yang mengalir sepanjang pembuluh limfe untuk masuk ke dalam aliran darah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Melisa. Sesudah ini mohon izin Pak, kami ingin menampilkan video.
Mohon maaf Pak, apa kami bisa menampilkan video? Silakan videonya. Baik. Kepada host Ica yang share screen, bisa tolong putarkan videonya? Baik, sembari kita menunggu videonya, suara saya kedengaran? Putus-putus, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Yang namanya kardiovaskular itu bercerita tentang jantung dan peredaran darah. Tidak lepas lagi dari darah itu sendiri sebagai transportasi aktif dalam mengedarkan oksigen dan nutrisi. Ya. Terus juga tadi kan ada kan ini sistolik dan diastolik, ya. Apa tuh mmHg tulisannya itu kan, mmHg itu dibacanya milimeter air raksa, ya. Jadi bukan mmHg tapi milimeter air raksa. Terus ya, jantung pun di sini adalah organ yang pertama ya diciptakan atau dibuat dari tubuh, dari proses pertama kita mulai dari embrio, zigot, langsung adanya jantung, baru ke pembentukan yang lain-lainnya. Ya. Jadi jantung itu termasuk yang pertama, yang namanya jantung. Jantung pun di sini dia lebih sebagai pengedar darah, nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi walaupun napasnya tidak ada, kalau jantungnya tetap berdetak, maka masih bisa untuk diselamatkan ataupun jantungnya masih lemah. Karena jantung pun berkaitan dengan kelistrikan. Karena itu jantung bisa direkam melalui yang namanya elektrokardiografi. Yang ya, kan bisa direkam. Suaranya putus-putus ya. Oke, video tadi sudah siap? Iya, Pak. Halo? Oke, silakan videonya.